挺有活力。受伤没有？还不动？不行！我去帮你。尖角杀！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-158. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya perwakilan dari 8 klan kuno mereka telah keluar dari dunia Tianmu, tetapi hanya para perwakilan dari klan Hun saja yang tewas, yaitu Hunnya dan juga Hunli, membuat penetua klan Hun marah kepada Shoyan karena ia tahu kalau Shoyan lah yang telah melakukan hal tersebut. Untungnya Shoyan mendapatkan perlindungan dari para anggota klan Gu, membuat penetua klan Hun itu tidak bisa untuk menyentuh Shoyan dan ia memutuskan untuk mundur dari sana. Dan setelahnya juga Shoyan berpisah dengan para anggota klan Gu, termasuk dengan Sun Er, yaitu dengan Shoyan yang pergi kembali ke pavilion bintang jatuh. Yang setelah Shoyan sampai di sana, Shoyan mendapatkan kabar buruk dari Guru Yellow bahwasanya sekarang Aliansi Yan telah mendapatkan serangan dari Sekte Singa Mendalam yang telah didukung oleh Aula Jiwa, yang penyerangan itu bertujuan bagi Aula Jiwa untuk bisa mengumpulkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Dan Shoyan pun berniat untuk pergi memberikan bantuan, yaitu dengan Shoyan yang membawa 30 pasukan Dozun, dan itu merupakan niti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan yang membaca surat, yang surat tersebut berasal dari saudaranya Shoyan, yang inti dari surat tersebut berisikan informasi mengenai lokasi dari Aliansi Yan yang telah bekerja sama dengan Ratu Medusa untuk membuat benteng pertahanan melindungi wilayah mereka, yang juga pada situasi ini Shoyan juga sedang menuju ke lokasi dari Aliansi Yan untuk menolong mereka, yaitu dengan Shoyan juga yang telah membawa 30 pasukan di ranah Dozun. 我回来了。 Dan setelahnya pun kita berpindah ke tempat lokasi dari benteng pertahanan, yang tampak sekarang benteng tersebut telah kedatangan tamu dari Sekte Singa Mendalam yang langsung mereka melepaskan serangan, yang serangan tersebut mengarah kepada para penduduk sipil, membuat banyak penduduk sipil mengalami luka. Yang juga setelah itu Shoding memimpin para pasukannya untuk melakukan serangan balasan kepada Sekte Singa Mendalam dengan serangan panah mereka. Dan tak lama kemudian juga Ratu Medusa ataupun Celin telah datang ke tempat Shoding, bertanya kepada Shoding bagaimana dengan sistem pertahanan mereka, kenapa masih belum diaktifkan. Shoding menjawab bahwasanya sistem pertahanan mereka masih sedang diusahakan. Dan di sini juga kita diperlihatkan adanya Xiao Xiao cuy, yang ternyata kehadiran Xiao Xiao tidak jadi dihapus cuy. Yang di sana Celin menenangkan putrinya yang berada di kondisi ketakutan akibat penyerangan ini. Yang di sana Celin juga melakukan serangan balasan menggunakan panahnya menyerang kapal dari Sekte Singa Mendalam, yang tak lama kemudian juga rombongan Xian menyusul ke tempatnya Celin untuk membantu Celin. Sambil Xian memberikan laporan bahwasanya para penduduk telah berhasil dievakuasi. Perisai pertahanan mereka juga telah muncul untuk melindungi benteng mereka, tetapi kapal dari Sekte Singa Mendalam tetap menyerang benteng tersebut, yang untungnya Celin dan juga Xian berhasil menghentikan serangan itu. Setelahnya ketua Shitian dari Sekte Singa Mendalam, ia pun menunjukkan dirinya berbicara kepada Celin bahwasanya sekarang benteng Xuan Huang mereka tidak akan bisa bertahan lama dari peperangan ini, dan menyarankan kepada Celin untuk menyerah saja dalam pertempuran, yang selama Celin menerima tawarannya maka Sekte Singa Mendalam akan berhenti melakukan penyerangan dan seluruh anggotanya Celin akan dijamin aman oleh Shitian. Tetapi Celin bersama dengan seluruh Aliansi Yan mereka semua tidak
tidak ingin untuk menyerah dan tetap ingin untuk melanjutkan pertempuran, yang artinya tawaran dari Shitian ditolak mentah-mentah oleh Chelin dan juga Aliansian. Dan untuk sistem pertahanan dari benteng mereka juga sebentar lagi akan terbentuk dengan sempurna, tetapi Shitian langsung mencegahnya dengan menembak sistem pertahanan dari benteng Xuan Huang yang mengakibatkan sistem pertahanan itu berhenti dan adanya sebuah celah yang gagal ditutup. 我狠狠地打！进，别动口气！ Yang hal ini pun menandakan bahwasannya benteng mereka masih belum aman, dan di saat kondisi yang masih menegangkan tersebut, tiba-tiba saja adanya hujan salju yang kemunculannya bersamaan dengan kedatangan Hebodong. Yang Hebodong langsung menggunakan teknik dari naga esnya menyerang kapal-kapal dari sekte Singa Mendalam yang membuat banyak kapal-kapal mereka hancur akibat serangan Hebodong. Seketika hal ini membuat Shitian marah kepada Hebodong sekaligus menghina Hebodong dengan mengatakan Hebodong sebagai ranah Dozong tetapi berani untuk menyerang kapal-kapalnya sambil Shitian maju menyerang Hebodong, yang untungnya di saat itu adanya Mbah Tianhuo yang menyelamatkan Hebodong. 我去帮他，尖角杀！ Dan juga setelahnya, sistem pertahanan dari benteng mereka juga telah berjalan kembali, yang dengan segera Hebodong bersama dengan Mbah Tianhuo langsung mundur dalam pertempuran dan mereka masuk ke dalam benteng pertahanan yang setelahnya formasi perlindungan juga telah tertutup, membuat mereka semua pun aman di dalam formasi pertahanan tersebut. Ya, setelah formasi pertahanan itu terbentuk sempurna, membuat serangan dari kapal-kapal sekte Singa Mendalam sudah tidak mampu untuk menembus pertahanan itu. Hal ini membuat Shitian sadar kalau mereka tidak bisa untuk menembus pertahanan dan menghentikan penyerangan mereka. Tetapi di saat itu, ternyata di kapal tersebut adanya Tianzun ke-9 bertanya kepada Shitian kenapa Shitian menghentikan pasukan mereka. Shitian memberitahu kepada Tianzun ke-9 bahwasanya sekarang benteng pertahanan dari Aliansian telah mengaktifkan formasi pelindung, yang formasi pelindung tersebut diakui oleh Shitian tidak akan bisa mereka hancurkan karena sangat keras, dan lebih baik mereka menghentikan penyerangan sampai formasi itu melemah dengan sendirinya, karena formasi itu tidak akan bertahan lama. Daripada mereka memaksa untuk menghancurkan pertahanan itu, lebih baik mereka menunggu pertahanan itu hancur sendirinya. Tetapi Tianzun ke-9 tidak suka dengan ide dari Shitian yang menganggap hal ini justru akan menguntungkan bagi keluarga Shao, karena keluarga Shao bisa untuk mengambil waktu ini melarikan diri secara sembunyi-sembunyi. Dan Tianzun ke-9 mengancam kepada Shitian jika adanya keluarga Shao yang melarikan diri, maka sekte Singa Mendalam akan mendapatkan hukuman berupa sekte Singa Mendalam yang akan dikuburkan bersama dengan para anggota keluarga Shao. Hal ini seketika membuat Shitian ketakutan dan Shitian pun mau tak mau harus melanjutkan penyerangan ini, yang setelahnya pun tampak pihak dari sekte Singa Mendalam membuka sebuah celah dimensi, yang hal ini membuat pihak dari rombongan Chelin penasaran apa yang dilakukan oleh sekte Singa Mendalam. 那是什么？你和你的族人，共给你最后一次机。 Yang setelahnya gerbang dimensi itu memunculkan sebuah senjata meriam raksasa, yang juga di sana Shitian kembali mengancam kepada Chelin untuk segera menyerahkan para anggota keluarga Shao kepada mereka, yang jika Chelin menuruti perintah ini maka sekte Singa Mendalam akan berhenti melakukan penyerangan. Chelin dengan tegas menjawab kepada Shitian bahwasannya Aliansian tidak akan mengkhianati rakyat mereka sendiri dan mereka akan tetap melanjutkan pertempuran ini. Shitian menerima jawaban tersebut, yang langsung pun Shitian melanjutkan persiapan untuk membongkar paksa formasi perlindungan dari benteng Xuan Huang. Melihat situasi ini membuat Chelin sadar bahwasannya pertempuran akan semakin memanas, dan Chelin pun meminta bantuan kepada Yixian untuk membawa Xiao Xiao pergi menjauh dari lokasi pertempuran, yang tanpa Xiao Xiao juga penuh ketakutan dengan situasi ini, dan tanpa Xiao Xiao tidak ingin berpisah dengan ibunya. Yixian menerima perintah dari Chelin, dan juga setelahnya para anggota sekte Singa Mendalam mulai menjalankan senjata mereka.
mereka yang ternyata itu bukan meriam, melainkan sebuah alat pemukul untuk menghancurkan formasi perlindungan benteng Xuan Huang. Melihat situasi ini membuat Chen Lin sadar bahwasanya formasi mereka tidak akan bertahan lama, yang sebelum peperangan dimulai Chen Lin memberikan kata-kata motivasi kepada semua orang, yang intinya Chen Lin meminta kepada semua pihak, yaitu para anggota mereka mau ras manusia ataupun ras ular, mereka harus bekerja sama menghadapi pertempuran ini. Sekaligus mereka sendiri juga telah banyak menghadapi situasi-situasi sulit dan mereka menganggap ancaman kali ini merupakan salah satu situasi sulit yang biasanya mereka lalui. Dan setelahnya kata-kata motivasi Chen Lin dilanjutkan, yang sampai kata-kata tersebut memberikan semangat kepada semua orang yang mendengarnya. Dan setelahnya Sekte Singa Mendalam telah berhasil untuk menghancurkan formasi itu, yang juga setelahnya para anggota dari Sekte Singa Mendalam langsung maju menyerang benteng Xuan Huang. Sekaligus juga Chen Lin maju untuk menghadapi Shi Tian. Terjadi pertarungan sengit di antara Chen Lin melawan Shi Tian dan juga para pasukan lainnya. Pihak Aliansian menghadapi pasukan Sekte Singa Mendalam yang peperangan ini menimbulkan banyak korban, yang hal ini membuat Tianzun ke-9 merasa sangat senang karena semakin banyak korban dari pertempuran ini maka akan menguntungkan bagi aula jiwa mereka karena bisa mengumpulkan energi jiwa-jiwa dari para korban untuk rencana sesat dari aula jiwa. Dan untuk Yixian sendiri, ia mencoba untuk membawa Xiao Xiao kabur dari tempat pertempuran ini, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Yixian mendapatkan sebuah serangan palu besar yang membuat Yixian terjatuh, dan di sana Yixian dikepung oleh para pasukan Sekte Singa Mendalam. Namun tak disangka di saat kepungan tersebut Xiao Xiao mengeluarkan sebuah serangan untuk melindungi Yixian, yang serangan itu seperti sebuah ledakan yang mementalkan para pasukan dari Sekte Singa Mendalam. Tianzun ke-9 yang melihat hal itu membuat ia tertarik kepada Xiao Xiao, dan ia pun menyuruh kepada para pasukan dari aula jiwanya untuk menangkap putrinya Chen Lin, yang hal ini membuat Yixian harus menghadapi para pasukan aula jiwa tersebut, yang di saat itu Xiao Li langsung mencoba untuk membantu Yixian, yaitu dengan mencoba untuk membawa Xiao Xiao kabur bersamanya. Tetapi sayangnya serangan dari pasukan aula jiwa membuat mereka berdua sama-sama terluka, yang mengakibatkan pada akhirnya Xiao Xiao berada di tangan dari aula jiwa. Xiao Xiao ketakutan dengan para pasukan aula jiwa tersebut, ia mencoba untuk membebaskan dirinya, yang di saat bersamaan juga Chen Lin tidak bisa untuk menyelamatkan Xiao Xiao karena ia masih terjebak dalam pertempuran melawan Shi Tian. Apalagi Chen Lin juga telah banyak menerima luka. Dan di saat kondisi yang semakin panik, tiba-tiba saja adanya sebuah retakan dimensi, yang dari retakan dimensi tersebut muncullah Shoyan, yang langsung Shoyan menangkap pasukan aula jiwa tersebut dan menghabisinya menggunakan apinya, yang setelahnya pun Xiao Xiao ditangkap oleh Shoyan. Dan di sini Mimin mulai mengerti kenapa desainnya Shoyan dirubah jadi semakin maskulin dan juga dewasa untuk bisa mempercocok hubungan Xiao Xiao dan juga Shoyan. Karena jika dipikir-pikir kalau pakai model lama Shoyan sebagai ayah kurang cocok cuy, memang cocok model maskulin kayak gini. Sekarang kelihatan kalau Shoyan sudah cocok menjadi ayahnya Xiao Xiao. Kedatangan Shoyan di sana disambut gembira oleh semua orang, termasuk dengan Chen Lin yang memberikan senyuman kepada Shoyan. Shi Tian yang melihat kehadiran Shoyan, ia menyadari kalau Shoyan merupakan ketua dari Aliansian. Shoyan yang sudah marah kepada Shi Tian langsung mempersiapkan diri untuk melakukan serangan balik dengan Shoyan menjentikan jarinya, yang setelah itu muncullah para pasukan dozunya Shoyan. 我来晚了。 Tetapi sayangnya baru kemunculan epic tersebut ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan Shoyan yang melakukan pertarungan. Dengan pertama Shoyan melawan Shi Tian, yang singkatnya nantinya Shoyan akan bisa mengalahkan Shi Tian dengan mudah, dan selanjutnya pun melawan Tianzun ke-9, yang dalam pertarungan Shoyan melawan Tianzun ke-9 tidak akan juga membuat Shoyan kerepotan, dan juga Shoyan bisa mengarahkan Tianzun ke-9 dengan teknik Dao kelas Tiannya, yaitu teknik lubang hitamnya Shoyan. Dan setelahnya pun tampak adanya serangan lagi yang mengarah kepada Shoyan, yang serangan tersebut nantinya akan diterima oleh Shoyan, yang untungnya nantinya Shoyan akan baik-baik saja berkat pelindungan dari sisi naga dan juga Ratu Serangga kuno. Dan setelahnya pun tampak serangan tersebut yang berasal dari Tianzun keempat yang akan menjadi lawan barunya Shoyan. Tetapi bagi Shoyan dengan kekuatannya yang sekarang, ia akan bisa mampu untuk menghadapi dengan Tianzun keempat ini, yang pada
Padahal Tianzun keempat berada di ranah Dozun Puncak ataupun Dozun Bintang 9. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 石天， 卖你的灵魂更有活力。受伤没有？